Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhas sha'imin was-sha'imat, ya ayyuhat talamidin wa talamidat, ayyuhal mu'minin wal mu'minat, rahimakumullah. Marhaban ya Ramadan. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kesempatan ini kita sama-sama melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Dalam bahasa Al-Quran atau bahasa Arab, ya, ini kita harus banyak memahami tentang puasa, ya. Nah, di sini Bapak jelaskan, ya, tentang pengertian puasa. Tentang pengertian puasa. Nah, sebelumnya, ya, di sini Bapak memberikan materi tentang fikih Ramadan. Fikih itu dalam pengertiannya adalah pemahaman. Makanya pengertian puasa juga di sini mungkin ada beda pemahaman antara pemahaman para ulama dengan ulama yang lain. Nah, di sini Bapak punya pengertian yang diambil dari buku fikih, ya, dari Departemen Agama. Puasa itu merupakan padang kata, saman kata saum, ya, saum itu kata mufrad kalau dalam bahasa Arab. Kalau jamaknya siam. Dalam Al-Quran dijelaskan siam. Jadi saum dan siam itu sama, hanya saum adalah mufrad, kalau siam itu jamak. Di dalam Al-Quran dijelaskan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di ayat ini ada kalimat siyam. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, itu siang. Jadi kita harus memahami tentang puasa. Kali lagi mufradnya saum, jamannya siang. Orang yang berpuasa
namanya isim fa'ilnya shaimun. Ya. Nah, itu untuk mufradat. Kalau jamaknya ada jamak jamak ya, mudzakkar salim, ada jamak muannats salim. Jadi kalau kepada laki-laki yang berpuasa namanya shaimin. Ayyuhas shaimin, wahai orang-orang yang berpuasa. Ayyuhas shaimat, ini jamak muannats salim, perempuan. Jadi kepada perempuan yang banyak ya, ayyuhas shaimin. Nah, itu. Kemudian ada lagi ya, ada lagi yang namanya fi'il amar. Di dalam fi'il amar sumu, nah, perintah. Ada hadis Rasul, sumu tasihu. Artinya ya, sabda Rasul, sumu, puasalah kamu, baik laki-laki, perempuan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, puasalah, tasihu, niscaya kamu sehat. Itu ya. Nah, di sini puasa merupakan padan kata saum dalam bahasa Arab. Secara bahasa, puasa bermakna menahan atau menjauhkan diri dari sesuatu. Nih, secara bahasa. Nah, gitu. Nah, ini sekarang kita dalam keadaan apa namanya tuh, virus ya, virus corona atau virus atau pandemi COVID-19. Kita dianjurkan untuk diam di rumah, belajar di rumah. Kita menahan ya, menjauhkan diri dari wabah penyakit tersebut. Nah, itu bisa diartikan sebagai puasa juga, bisa secara umum, bisa. Tapi lah kita ya biasa aja ya, kita adalah mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita jauhi karena bisa kena apa itu virus yang sangat berbahaya, juga disebut mematikan juga. Selanjutnya, sedang menurut istilah syar'i, itu syar'i itu adalah istilah agama Islam. Boleh syar'i, boleh syar'iyah, gitu ya. Secara syar'iyah atau syar'i atau secara syarak, menurut syarak, menurut syarak. Boleh syarak, boleh syar'i, boleh syar'iyah. Jadi menurut syarak, puasa bermakna menahan diri dari berbagai yang membatalkan puasa. Nah, sini harus kita menahan diri yang berpangkal dari nafsu-nafsu fisik, baik itu nafsu makan maupun nafsu seksual ya. Kapan? Di siang hari atau di dalam satu hari lamanya, itu terhitung sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, itu puasa menurut syar'i atau menurut syarak atau menurut agama Islam. Nah, di sini ya, masalah puasa
ada yang puasa umum, ada yang puasa khusus, ada yang puasa khusus. Nah, kalau puasa umum ya cuma nahan lapar saja, ya. Nah, cuma nahan makan, minum, ya, dan nafsu seksual. Sedangkan tidak menjaga yang lainnya. Sedangkan kalau puasa khusus, nah di sini kita harus bisa menahan dari hati kita ya. Jangan punya niat yang negatif. Nah, usahakan kita punya niat yang positif. Kemudian mulut kita berbicara, usahakan jangan berbicara yang negatif. Usahakan bicara yang positif. Baca Quran, pikir, dan lainnya. Kemudian telinga kita jangan mendengarkan, ya, mendengarkan yang negatif. Dengarkanlah yang positif. Kemudian kita mata lihatlah kepada hal-hal yang baik, jangan kepada hal-hal yang negatif. Kemudian, ya, kita punya nafsu, isi nafsunya, salurkan nafsu kita kepada nafsu yang baik. Apalagi punya nafsu seksual, ya, nafsu seksual. Makanya kalau kalian, ya, anak-anakku sekalian, ini kalau punya niat nanti ke depan ini, kalau punya niat untuk nikah, itu kita jangan mendekati di bulan Ramadan, karena nafsu kita masih kuat. Jadi diusahakan, nah, kita kalau mau nikah setelah bulan Ramadan, Syawal, jauh kepada bulan Ramadan. Nah, itu ya mengenai pengertian puasa. Jadi puasa intinya jangan kita melaksanakan puasa yang umum, laksanakan puasa yang khusus. Kalau puasa khusus itu bagi para aulia. Kita tidak bisa artinya melaksanakanlah. Jadi kita usahakan, ya, karena di dalam tadi surah Al-Qur'an, ya, ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 kita diusahakan, yaitu la'allakum tattaqun, yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya mengenai puasa Ramadan atau puasa yang lainnya, ya. Di sini Bapak jelaskan sekali lagi tentang syarat sah dan wajib berpuasa. Di sini disatukan saja syarat sah dan wajib berpuasa dalam buku fikih ini, ya. Makanya kalian kalau baca-baca di buku yang lain mungkin berbeda. Nah, tapi intinya sama. Ada syarat sah dan wajibnya dipisahkan. Di sini Bapak disatukan saja tentang syarat sah dan wajib berpuasa. Di mana syarat
dan wajib berpuasa di sini ada 6 poin. Ada 6 poin. Yang pertama, beragama Islam. Ya. Nih, sebagai rukun Islam yang ke 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 berpuasa. Itu diwajibkannya puasa itu kepada orang-orang Islam. Nah, kenapa di sini di dalam Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, di sini kalau disambung ya harus Islam dan mukmin. Artinya Islam kemudian beriman lagi. Ini dikeraskan lagi ya. Jadi kewajibannya itu beragama Islam. Kemudian banyak orang beragama Islam, tapi kategorinya tergolong orang Islam yang musyrik, orang Islam yang munafik, orang Islam yang fasik, orang Islam yang dolim. Nah, itu Islam yang negatif. Artinya kelompok Islam yang jelek, yang jahat. Sehingga orang munafik dijelaskan Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfal. Kalau kita jadi orang munafik, orang Islam munafik itu akan dimasukkan ke dalam api neraka, jurang neraka yang paling dalam. Naudzubillah min dzalik. Ya, orang Islam banyak termasuk orang munafik, naudzubillah. Ya. Nah, yang kedua harus berakal, berakal sehat maksudnya. Ya, yang tidak berakal itu tidak wajib. Ya. Kalau kita sedang berpuasa kemudian pingsan, nah pingsan itu jatuh pingsan itu batal puasanya. Harus berakal seharian, artinya dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Kalau di tengah-tengahnya pingsan atau sekalor dan sebagainya, itu berarti batal puasanya. Yang ketiga harus sudah balik. Ya. Nah, proses manusia itu kalau dari kecil disebutnya bayi, ya, bayi dari umur 1 tahun sampai 5 tahun. Nah, kemudian kalau sudah 5 tahun sampai 12 tahun lah, itu mumayyiz. Artinya mumayyiz sudah bisa membedakan yang baik dan benar. Nah, nanti kita akan bahas tentang, nanti di depan atau pertemuan yang lain kita bahas tentang anak kecil berpuasa. Selanjutnya nomor 4 adalah suci dari haid dan nifas. Jadi bagi perempuan ini sudah sunatullah. Jangan merasa rendah diri, ya, jangan rendah diri. Oh, perempuan haid, laki-laki tidak. Perempuan nifas, laki-laki tidak. Kalau haid itu biasanya kalau di dalam kitab Safina itu dari usia 9 tahun, ya, 9 tahun haid. Kemudian ada yang minimal, kita biasanya itu ada yang 3 hari, 4 hari, 5 hari, dan kebiasaannya 1 minggu. Itu haid bagi perempuan, ya. Juga bagi laki-laki suami itu haid dianggap sedang situasi lampu merah. Kemudian nifas setelah melahirkan, di mana waktu nifas adalah 40 hari. Jadi perempuan setelah melahirkan
mengeluarkan darah nifasnya itu selama 40 hari. Nah, kalau bulan Ramadan kita kalau perempuan melahirkan, maka tidak berpuasa atau tidak diperkenankan berpuasa. Nah, itu jadi nomor 4 adalah suci dari haid dan nifas. Kemudian dijelaskan ya. Nah, haid itu biasanya 6 hari atau 7 hari atau paling lama 15 hari. 15 hari. Itu dijelaskan di dalam kitab Sakinah ya. Itu nomor 4. Kemudian nomor 5 adalah mampu melakukannya. Nah, mampu melakukannya. Nah, bagi orang yang tidak mampu, orang yang sakit, ya. Nah, orang yang sudah tua, artinya tidak mampu, ya. Nah, ini tidak artinya boleh tidak berpuasa, hanya nanti harus mengqadha di luar bulan Ramadan. Berapa hari sakit kita, ya. Nah, umpamanya 2 hari ya harus 2 hari, ya harus 2 hari. Usahakan qadanya dengan qadha berpuasa. Nah, selanjutnya terakhir ini diwajibkannya puasa itu dan diwajibkannya dan sahnya puasa itu adalah bermukim. Artinya ada di rumah. Nah, sekarang kita pada mukim ya. Pada mukim tidak boleh bepergian, apalagi jauh. Nanti mungkin mudah-mudahan kita ya bisa ke sekolah lagi ya. Dengan tadi ada anjuran untuk melaksanakan sholat atau beribadah atau berdoa. Nah, tadi kalau tidak salah doanya sudah. Nah, sekarang Bapak akan beri ya untuk melaksanakan sholat, yaitu sholatnya sholat sunnah tolak bala. Ya. Artinya kita sedang pandemi COVID-19. Kita memohon kepada Allah dengan melaksanakan ibadah sholat cukup 2 rakaat dengan niat usolli sunnatan lidaf'il bala'i rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu sebaiknya masing-masing ya. Bapak ulangi niatnya sholli sunatan lidaf'il bala'i rakaataini mustaqbilal Ka'bah lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, itu niatnya. Selanjutnya setelah berfatihah, setelah membaca Fatihah, baca surah Al-Kautsar 17 balik. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar nasyani'aka wal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar 17 balik. Itu di rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua setelah berfatihah baca surah Al-Falaq 5 balik. Kemudian baca surah An-Nas 5 balik, ruku, sujud, ayat akhir dan salam. Nah, nanti setelah salam tadi yang diajukan oleh Pak Haji Lili, kita laksanakan doanya ya. Gitu.
Nah itu masalah kita mudah-mudahan ya, ini virus corona ini mudah-mudahan Allah cepat hilangkan. Amin ya robbal alamin. Nah ini ya, jadi kesimpulan ada 6 syarat dan wajib puasa. 1 beragama Islam, 2 berakal, 3 balik, 4 suci dari haid dan nifas, 4 mampu melaksanakannya, 4 suci dari haid dan nifas, 5 mampu melakukannya, 6 bermukim atau tidak bepergian. Lagi lebih jelas, kalau bepergian ini batasnya 80 km ya. Itu ada bepergiannya. Jadi kalau artinya melewati 80 km, nah kita boleh berbuka. Artinya membatalkan puasa. Tapi kalau bepergian dekat mah tidak mencapai 80 km, ya usahakan jangan dibatalkan atau jangan membatalkan. Itu ada batasnya ya. Itu artinya kalau kita bepergian, tapi dalam situasi sekarang ini kita sedang ada di rumah saja. Nah ini ada lagi ya, ada lagi ke sini. Lebih jelas lagi Bapak, di sini puasa itu diwajibkan kepada umat Islam yang telah mencapai usia baligh. Tadi juga sudah syaratnya baligh ya. Baligh. Nah, manusia sebelum baligh tadi, sebelum baligh ada mumayyiz, ada mukallaf. Itu ada yang membagi-bagi itu ya. Para ulama ada membagi-bagi itu ya. Yang pertama usia bayi, yang kedua usia mumayyiz, yang ketiga usia mukallaf. Sudah mukallaf berarti sudah baligh. Kemudian ada yang mumayyiz saja, itu sama dengan baligh, ada pengertian itu. Tapi di sini pengertian dari Bapak itu adalah dari usia bayi, dari usia 0 tahun sampai 5 tahun, kemudian 5 tahun sampai 12 tahun itu mumayyiz namanya, dari 12 tahun sampai 15 tahun. Nah itu pada umumnya disebut orang mukallaf atau orang baligh. Ada yang membedakan, ada yang tidak. Ada yang artinya menyamakan mukallaf dan baligh itu ada sama lah. Yang mukallaf yang baligh sama aja gitu. Nah itu ada sebelum baligh mukallaf dulu, ada yang punya pengertian seperti itu. Tapi Bapak punya pemikiran ya di sini mukallaf dan baligh itu sama aja. Di mana mukallaf dan baligh di sini siapa? Yaitu orang muslim. Orang muslim kalau sudah mukallaf, sudah baligh, itu sudah mulai terbebani kewajiban anjuran syariat agama Islam. Jadi sudah kena, istilahnya kalau sudah mukallaf, sudah baligh, sudah kena kewajiban untuk menunaikan, melaksanakan ya. Kalau khususnya puasa Ramadan itu sudah wajib ya. Kemudian yang lainnya seperti sholat ya. Dan Bapak usahakan kalian di dalam melaksanakan puasa ini jangan sampai meninggalkan sholat, terutama sholat 5 waktu. Karena sholat itu sepertinya angka 1. Ibadah Ramadan angka 0-nya, upama itu diibaratkan. Jadi kalau kalian ya berpuasa penuh tapi tidak sholat 5 waktu, sepertinya angka 0 saja, tidak ada angka 1. Nah makanya Bapak
tekankan ya. Bapak lebih menekankan lagi kepada kalian semua siswa dan siswi SMKKP ini rajin berpuasanya, rajin melaksanakan ibadah sholatnya, juga ibadah-ibadah sunnah yang lainnya di dalam melaksanakan puasa Ramadan ini. Bapak harapkan kalian semua yaitu bisa mencapai puasa khusus. Kalau khusus ya nggak bisa, aku juga nggak bisa gitu ya. Nah, jangan puasa umum saja ya. Nah, ini usahakan di rumah ya, jangan banyak tidur waktu puasa. Memang tidur itu ibadah, tapi terlalu banyak tidur bukannya ibadah itu ya. Lebih dari 3 jam satu hari itu bukannya ibadah tidurnya, malah malas-malasan. Jadi dalam kesempatan ini Bapak tekankan lagi, kalian jangan sampai batal berpuasa ya. Jangan batal, dan harus punya niat betul-betul melaksanakan kewajiban ibadah kepada Allah semata-mata itu ya. Sabda Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Man shoma, siapa saja berpuasa Ramadana, tidak bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban ya, disertai keimanan dan keikhlasan. Kuatkan iman, ikhlas lillahi ta'ala, ghufira lahu, diampuni bagi orang yang berpuasa itu dan dosanya ya. Mata qaddama min danbi, dosa norek datang ge dihampura, dosa nunggus oke dihampura wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mungkin kita melaksanakan puasanya dengan puasa khusus ya, jangan puasa umum saja, hanya menahan lapar dahaga ya saja. Seperti kata Rasul, banyak orang berpuasa dia hanya dapat haus dan lapar saja, tidak dapat apa-apa. Naudzubillah, kita beribadah, mudah-mudahan puasa kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna ya. Sholatana wasyamana, tuh ada doa itu di kalau kita melaksanakan sholat taraweh, walaupun tarawehnya di rumah. Rabbana taqabbal minna sholatana wasyamana wa qiyamana wa taqusuana wa tabudana wa tamin taksirona bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa di akhir sholat taraweh ya, walaupun tarawehnya di rumah, baik kita berjamaah ataupun kita melaksanakan sendirian, baik yang 8 rakaat tarawih ditambah witir 3, baik yang 20 rakaat ditambah witir 3, jadi 23. Yang 11, yang 23 itu sama aja, tidak disalahkan ya. Itu saja yang Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Nanti mungkin akan disambung ya tentang pemahaman atau materi tentang puasa. Sekian dan Bapak ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.